Oh, satu lagi. Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, kalau itu utamanya BBM kan. BBM tuh solar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak itu sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan? Yang ada malah beberapa dibakar kan? Sehari setelah Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyindir PT Pertamina malas-malasan bangun kilang minyak baru, kini di Dumai kilang minyak terbakar. Kilang Dumai milik PT Kilang Pertamina Internasional di Riau kembali mengalami kebakaran pada Rabu 1 Oktober 2025 malam. Ini kedua kalinya kilang minyak itu mengalami kebakaran. Kebakaran pertama terjadi di Kilang Dumai pada Sabtu 1 April 2023 lalu yang menyebabkan 9 pekerja terluka. Pagi ini kebakaran di Kilang Dumai sudah bisa diatasi meski penyebab kebakaran belum diketahui. Sebelumnya, Purbaya belak-belakan jika Pertamina menjanjikan akan bangun sebanyak 7 kilang minyak baru. Namun belum ada yang terwujud menurut Purbaya. Dampak dari besarnya impor, subsidi BBM terus membengkak karena volume impor BBM terus naik dari tahun ke tahun. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh, di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Nah, itu menjaga semua jangan terjadi kebakaran tadi. Nggak ada yang mau bakar, Pak. Terserah tentu. Kita juga menjaga. Bisa dipastikan tuh, Pak ya? Ya. Sabotase sekalipun nggak mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Semua hasil investigasi menyatakan itu tidak ada sabotase. Kalau Bula, Pak, blok Bula itu bagaimana? Kenapa kok nggak ada dana bagi hasil, nggak ada apa-apa? Bula ya, bukan non-Bula. Ya. Pak Purbaya waktu itu kan bilang dia perintahkan untuk membangun 7 kilang. Ya. Memang dibutuhkan atau bagaimana? Dia menagihkan kilang-kilang yang katanya mau dibangun mana? Udah jadi semua apa belum gitu loh. Kok belum ada yang jadi gitu. Gimana Pak itu? Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa di Archipelago Club bersama Bu Angelina Patiasina. Sore hari ini kita kedatangan tamu, seorang narasumber, praktisi migas, Pak Dedi Syam dari Biro Veritas. Selamat sore Ibu Angelina, selamat sore Pak Dedi. Sore. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Bu Angelina sehat? Sehat. Ya, silakan Bu Angelina bisa menyampaikan keynote speaker. Iya, sore hari ini saya kira kita memang sangat membutuhkan Pak Dedi Syam untuk kita mintai keterangan tentang kilang. Karena kan beberapa lama yang lalu itu kebakaran kilang di Dumai dan banyak sekali pendapat-pendapat. Terakhir di Tuban, Bu. Terakhir di Tuban. Nah, ini pendapat yang seliweran. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa ya karena ini kilang sudah tua semua dari zaman Belanda sampai sekarang. Nah, ini kan agak dikatakan begitu, ini
kalau saya bilang kurang pengetahuannya juga, karena kilang yang dari zaman Belanda itu saya kira udah rata tanah sebenarnya. Seperti yang di Bangkalan Berandan itu udah rata tanah. Saya kira 3 kali rata tanahnya itu. Mulai dari Belanda, Jepang, kemudian dari orang kita sendiri itu rata tanah baru dibangun kembali tahun 59-an gitulah. Dan yang baru tuh ya Dumai, itu dibangun baru. Pelaju juga begitu, tidak rata tanah tapi ya memang rusak berat. Nah, yang mengherankan juga dan menjadi pertanyaan kita semua, kenapa sampai kilang-kilang ini banyak kebakaran? Dan ada yang bahkan Purbaya sendiri mengatakan, ini jangan dibakar lagi dong, gitu kan? Dia mengatakan begitu. Apakah betul ini dibakar atau memang karena usia maka dia terbakar gitu? Kita semua kan nggak tahu. Dan saya kira memang yang paling benar adalah bila kita meminta praktisi dari migas yang memang ahli dalam kilang, sehingga kita bisa mengetahuinya dengan benar. Apa sih yang kejadian ini? Jangan semua kita larikan kemudian ke konspirasi teori ini nggak bisa gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Angelina. Pak Dedi, bagaimana menurut Pak Dedi dengan kejadian-kejadian terakhir ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan apakah benar itu terbakar atau dibakar? Gimana Pak? Silakan. Nggak, Bu Angelina. Jadi kita tahu itu proses dulu Pak ya, karena ini kilang ini kan bagian tengah dari proses daripada migas ini sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada operasionalnya, kita dahulu dulu ya, upstream namanya. Hulu ya, bagian hulu itu kan didapatkan minyaknya dari seismik area operasi, dapatkan minyaknya, ada eksplorasi di sana. Itu di lapangan minyak itu ya? Lapangan itu Pak, yang sumur-sumur yang tua-tua juga yang sekarang ini banyak lagi masalah kita juga ya. Nah sana baru kita ditransferkan kepada kilang gitu. Kilang itu ada 2, ada impor juga dari luar. Kita juga punya operasi di Algeria di Pertamina itu. Jadi kita punya namanya PHE Pak, Pertamina Hulu Energi, ke upstream, yaitu cukup banyak aktivitasnya, ada sekitar 17 zona, ya 3 zona itu di luar, 14 zona itu di Indonesia gitu. 3 zona di luar di mana aja Pak? Kita punya di Irak juga ada, gitu ya, di Aljazair, tentu kan saya juga tugas di sana 5 tahun. Ya setelah itu di Malaysia juga ada, dan tempat lain itu di Afrika juga. Itu cukup banyak tempatnya yang kita punya operasional. Itu di Aljazair itu ya kita mau operasikan itu. Dalamnya besar itu ya? Lumayan Bu, itu memang kita punya operasional di sana. Irak juga besar gitu ya, cuma ada saham saja di sana, share gitu ya. Tapi yang kita sedang kelola kan di Indonesia juga banyak, kita baik dari Aceh sampai Papua kan Ibu ya. Jadi ini yang kita lakukan saat ini itu. Nah itu yang kita coba operasikan, kita dapat produknya minyak dan gas itu, mungkin minyak ada sedikit, mungkin saya tahu berapa jumlahnya. Nah sekarang itu masuk ke kilang gitu. Kilang itu kan dari bahan mentah minyak crude oil itu ya diolah menjadi produk-produk kita Pertamina sana gitu. Nah itu saya masih Pertamina. Jadi minyak mentah dibawa ke kilang terus diolah di pabrik. Pabriknya di kilang itu gitu. Nah kita punya dulu 7 kilang gitu kan di Pertamina itu. Sekarang Berandan tidak lagi, ada Dumai, Pelaju gitu ya. Sekarang yang baru tuh di Balikpapan Pak, ada RDMP nama itu yang luar biasa besar. Jadi 7 ini di mana aja Pak sekarang yang ada? Sekarang 6 Pak. Oh sekarang 6. Ya itu di Pangkalan Berandan. Berandan ada lagi. Nah, sekarang ada Dumai, ada Pelaju, ada Cilacap, ya kan, ada di Balongan, Balikpapan. Ya. Satu lagi di Kasim Papua. Kasim Papua. Ya. Yang di Sorong bukan? Ya. Oh ya. Nah, sana juga ada operasi kita juga, ada upstream juga Pak, ada hulu juga di sana. Yang di Salawati, ya kan? Ada onshore, ada offshore juga di sana. Di Papua ya? Papua di Sorong daerah situ. Nah, itu kan semua berkontribusi untuk memberikan daripada produk-produknya itu kepada kilang. Nah, di kilang itu diproses Pak. Nah, kalau tadi yang terlihat tadi semua kilang itu sebenarnya dari sistem manajemen juga cukup bagus. Sudah ada programnya Pak. Namanya proses safety management. Nah, itu keselamatan proses kalau kita lihat itu. Nah, itu menjaga semua jangan terjadi kebakaran tadi. Nggak ada yang mau bakar Pak. Terserah tentu. Kita juga menjaga. Bisa dipastikan tuh Pak ya? Ya. Sabotase sekalipun nggak mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Semua hasil investigasi menyatakan itu tidak ada sabotase. Nah, artinya apa? Ada dalam hal itu kelemahan proses.
Maksudnya gimana Pak? Nah, kita tuh ada di Pertamina tuh dilakukan proses safety asset integrity management. Itu yang diaktifkan sekarang. Ya, semua orang dikaryakan, ditrainingkan itu karena semua fasilitas kita itu memang aging facility. Artinya pada tua-tua Ibu. Ya, upstream maupun kilang gitu ya. Maupun juga dengan distribusi kita yang commodities trading itu. Nah, Kenapa buah? kenapa tua? Ya karena nggak ada peremajaan gitu. Kenapa nggak ada peremajaan? Ada peremajaan itu nggak. Ya, saya nggak tahu itu sudah masuk planning daripada perencanaan itu. Nah, memang ada nama itu ADMP ya Bu ya. Jadi maksud nanti yang di Balikpapan itu kan ada pembangunan sekarang nih dan lagi mulai startup mereka itu ya, mulai commissioning itu kan untuk menghasilkan adalah project baru sih itu. Itu gede, itu luar biasa besar ya. Semua itu ada rencana ADMP tadi. Makanya dia dari mungkin ini ada planning dari level manajemennya Pertamina mungkin melihat kembali yang mana diprioritaskan untuk hal tersebut gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan yang Balikpapan saat itu sudah mulai ada, sudah jalan, sudah mulai startup mereka ada sebagian dari commissioning dari prosesnya itu. Memang itu pembangunan itu cukup lama 3-2 tahun itu ya, tapi itu memang terus berjalan. Nah saat ini tahun 2025 sudah mulai commissioning dan mulai untuk operasional itu. Kalau standarnya Bapak tadi udah katakan sudah ada semua, tapi mengapa kebakaran itu terus terjadi bahkan pernah 1 tahun 4 kali itu Pak? Ya, itu kan saya 2021 itu saya melihat apa sih yang terjadi. Maka kita tuh setelah terjadian itu harus investigasi Pak. Yeah. Nah, investigasi mencari root cause-nya apa sih. Kalau lihat kebakaran itu mungkin lihatnya semua kan lihat itu kebakaran. Itu kan immediate causes-nya. Ada yang bilang itu karena petir Pak. Kebanyakan kan larinya ke petir. Nah memang waktu itu saya meneliti. Memang waktu saya masih belum di korporat. Dia masih melihat daripada satu sisi saja. Mungkin ya orang percaya pada petir. Ya kan petir itu adalah alam Pak. Tidak bisa siapa yang membani musim petir. Nah saya juga berpikir waktu itu waktu saya kecil juga ada tangki Pertamina, ada petir juga, tapi kok nggak ada isu masalah itu. Dan setahu saya di tangki-tangki itu di ujungnya itu kan ada penangkal petir itu dipasang. Betul. Kita semuanya program itu memang itu masih berjalan, belum tuntas semuanya, namanya LPS, jadi Electric Protection System. Ya ada lagi sistem yang Faraday, pasang itu menggunakan, tapi rokosnya apa sih sebenarnya gitu. Nah waktu itu saya coba lihat, saya pakai nama itu FLIR, itu ada infrared kamera. Oh, sebuah alat ya? Alat, ya saya satu daripada tempat kita, anak perusahaan kita itu saya pinjam. Saya hand carry ke Cilacap, waktu kasusnya itu 21 November ya. Itu kasusnya di Cilacap tahun 2021. Ya, kebakaran Cilacap. November itu malam mingguan. Ya. Nah, saya perhatikan setelah itu, apa sih kita terjadi? Apakah petir itu memang pencegahan? Memang mungkin ya pencetusnya dia, tapi rokosnya apa gitu. Seperti itu ada kelapaan kita itu ada yang bocor-bocor Pak. Jadi di flanges atas atap tangki itu ada yang getas daripada gasket-gasketnya. Artinya karatan atau aus atau aus Pak. Jadi kan sekian tahun seharusnya diganti tapi belum diganti. Tapi diganti ya. Mungkin kebijakan daripada satu kilang itu mungkin diundurkan sadonnya ataupun turnaround itu adalah maintenance Bu. Maintenance itu pemeliharaan. Ada jadwalnya mereka Pak. Karena itu diundurkan. Ada masalah hal tertentu yang seperti itu. Oh ini harus diundurkan. Kalau diundurkan itu berarti kan ada dampak Pak. Dampaknya apa? Tadi yang kalau Anda haus dan getas tadi ya saya diganti belum diganti. Nah itu yang saya lihat waktu itu. Saya pakai FLIR. Banyak hal yang normalnya katakan tuh tidak bocor karena mereka pakai manual. Ya pakai hanya gas detektor gitu. Kalau di atas itu kan tangkinya kan angin kencang. Baca terbacanya atau terdekati pasti 0 Bu. Ya Pak ya. Nah ini saya perhatikan tuh kalau kita tidak ambil tindakan apa sih sebenarnya terjadi. Maka kalau saya ambil alat FLIR tadi, infrared tadi, itu saya pinjam gitu ya. Dari salah satu dana perusahaan Pertamina itu saya cek bocor. Artinya apa? Kalau dia bocor, nah tinggal pemicunya apa? Kita ada setiga api itu kan ada namanya hidrokarbon ini sendiri yang udah terbakar, ada oksigen, ada pemicunya kan Pak. Nah pemicu ini kan siapa? Ya mungkin petir bisa jadi, karena kan dia akar petir itu cukup luar biasa. Nah kalau tangki itu bocor, ya berarti dia nyambar. Nah kondisi dalam tangki itu normalnya itu mungkin under nitrogen, karena itu dia blanket juga sebagian. Karena operasi kita ada juga yang sifatnya itu memang kita ada peraturan sana Pak. Jika ada bad weather ataupun cuaca jelek, ada petir segalanya, itu dilarang untuk loading unloading aktivitas. Artinya apa? Kalau dia loading berarti kan dia naik Pak. Naiknya berarti tekanan udara ada, vapornya kejadian, berarti kan ada yang bocor-bocor itu muncul ke ruangan. Nah itu memang tidak dibolehkan. Tapi dengan perjalanan waktu ini kan akan terjadi stop, tapi kan ada sisanya masih ada. Nah itu yang keluar tadi, bocor tadi Pak. Mengeluarkan gas tadi, gas hidrokarbon tadi. Hidrokarbonnya. Iya, nah itu kalau dapat tidak nyambar gitu. Ini yang terjadi. Nah waktu itu saya minta diskusi waktu dengan manajemen ya saya putuskan.
kita buat 12 action item. Satu yang mau tutup semua dari bocor-bocor itu. Cek lagi yang sampel point di atas itu sampel point Pak. Kalau kita menentukan dari tangki ada levelnya itu. Nah itu memang karena itu terbuka. Karena itu memang rutinitas daripada kondisi-kondisi karena levelnya tidak bekerja. Nah karena kerja dia bikin manual ngecek. Oh ini ada berapa levelnya. Nah karena terbuka sering mungkin kan ini kan vapor keluar terus. Nah ini yang nanti jaga tutup semuanya gitu. Jadi tidak ada kebocoran di atas tangki lagi, tidak ada namanya itu gasket yang getas, semua dilakukan Pak. Alhamdulillah waktu itu 2 tahun sampai 2023 itu terakhir pelumpang Pak ya, dengan tatua itu terakhir kasusnya, itu alhamdulillah tidak ada kejadian lagi. Artinya apa? Itu sudah dilakukan. Banyak hal yang kita improve. Bukan itu saja, tapi masalah CCTV-nya juga, pengecekan juga. Setelah itu muncul di Pelaju dan di Tuban ini ya? Nah, itu baru sekarang kan Pak. Tapi itu beda, bukan tangki lagi Pak. Bukan tangki ya? Bukan tangki, itu masalah proses. Tuban juga sama informasi, saya belum dapat informasinya, tapi kalau di Dumai kemarin itu masalah proses areanya. Bukan di tangkinya lagi. Oh, bukan tangki, di proses area. Jadi maksudnya proses area itu apa tuh Pak? Proses area itu adalah dari sisi prosesnya. Jadi misalnya kita, dikatakan itu ada line ke proses reaktornya. Nah, jadi di pipanya itu Pak. Ada misalnya kita nggak tahu apa jadi mungkin investigasi akan lihatkan kita. Cuma informasi itu ada yang pecah tuh. Pecahan apinya kita belum tahu. Nah ini akan hasil investigasi akan demikian nanti lagi berlangsung. Jadi investigasi itu ada internal, ada eksternal. Artinya apa? Pertamina juga ada tim Pak yang dilatih, mereka ngerti, paham, ada metodenya ada, namanya comprehensive list of causes. Dia lihat itu, dia cari apa sih penyebabnya. Nah, yang luar juga sama Pak. Eksternal, perusahaan luar, dia akan datang ke Dumai, melakukan investigasi juga. Nanti hasilnya itu dikombinasikan, compare-kan. Nah, nanti itu adalah action daripada lokasinya. Pengalaman saya dulu gitu. Jadi yang saya katakan hasil investigasi itu digabungkan semuanya, kita lihat Pak. Ada yang sama kita satukan, yang beda kita tambahkan. Nah semua itu kita listkan supaya apa? Ini dikomunikasikan. Jadi tim investigasi tadi, internal, eksternal tadi duduk bersama, sampaikan informasi tersebut kepada orang di lapangan dulu. Lapangannya artinya kalau di Dumai dulu. Waktu saya itu Cilacap. Jadi mulai dari GM sampai kawan-kawan engineer itu GM Cilacap ya. GM Cilacap dulunya. Jadi saya katakan itu tanggung jawab saya. Tanya satu masuk. Saya SVP HSI dulunya. Saya katakan itu adalah responsible daripada si yang punya lokasi. Tadi Bapak katakan itu ada penundaan shutdown. Atau penundaan perbaikan perawatan ya. Itu apa yang menyebabkan penundaan perbaikan dan shutdown itu Pak? Ya, memang ini banyak hal Pak. Satu mungkin level tinggi juga ada. Tinggi gimana maksudnya Pak? Ya, misalnya masalah bisa gini. Satu kilang itu menghasilkan solar misalnya. Nah, tapi kita tuh kondisinya tuh harus kalau kita stop pabriknya, berarti kita harus produknya kan harus dijaga nih. Kita punya konsumsi daripada produk tadi, misalnya berapa sih? Karena terbatas solar, maka kita harus jaga penjualannya. Dengan cara apa? Mungkin impor. Mungkin ini yang belum setujui mungkin ya. Ya mungkin karena kalau diimpor misalnya, saya juga nggak tahu mungkin levelnya ada level daripada direksi. Ya misalnya importasi lah ya. Ya misalnya tuh. Jadi ini tidak boleh ya. Kita kan harus jalan terus nih. Nah itu terjadi. Mungkin ini yang sering terjadi Pak. Hal-hal seperti itu. Karena kebijakan yang di atas itu ya. Ya maka ini komitmen lagi. Ya kita akan katakan ya ini integrity lagi Pak. Karena namanya integrity material tadi kan ada masa hausnya. Ya kan kita harus jaga itu. Maka itu dikatakan karena proses safety asset integrity management system tadi Pak. Sistemnya harus jalan ini Pak. Nah kita nggak, kalau dia mau ada waktunya shutdown ya harus disadonkan. Nah berarti dampaknya tadi masalah impor apapun ya tadi kan direksi atau semua daripada pemerintah akan melihat itu kan Pak. Jadi masalah politik bisa menghambat integritas kalau kemudian meledak deh jadinya. Ya gitu tadi kembali lagi ke ini komitmen leadership tadi ya, tadi itu leadership kepemimpinan Pak. Nah buktinya waktu kita sampaikan itu meeting terus ya setuju, kita sadonkan kenapa tidak Balikpapan itu. Nah udah terjadi baru bisa gitu kan. Dan Balikpapan juga kebakaran kan waktu itu. Iya waktu itu kasusnya itu lain hidrogen itu. Iya. Nah kan saya juga investigasi ya ternyata ini yang terjadi gitu. Jadi kalau kita mau mundur lagi ya problem kita itu di situ gitu, integrity daripada equipment kita. Nah tadi ibu katakan tadi itu udah lama, udah tua-tua gitu kan. Nah ini kan kita harus jaga bagaimana performanya dia gitu. Nah kira hal proses tadi Pak yang mana proses tadi? Pertamina udah sampai sejauh apa menggunakan peralatan yang Bapak sebutkan ini?
Sebagian ada, sebagian belum. Jadi mungkin ini yang mereka harus pikirkan sekarang ini. Contoh tangki tadi Pak. Tangki itu kalau memang diinspeksikan Pak, itu kan butuh waktu 6 bulan. Apa itu kerjanya? Masang scaffolding dulu. Cek dulu semuanya. Kalau pakai teknologi yang pakai drone Pak, itu mungkin udah sampai 6 bulan. 2 minggu selesai Pak. Kenapa? Dia pakai naikkan aja, ngecek semua tangki, selesai. Memang ada konsekuensinya. Kenapa? Itu memang daerah hidrokarbon namanya. Tapi ada risiko manajemen yang dilakukan. Kaji risiko sebelum dikerja gitu. Supaya Pak ini terjadi. Pak Purbaya waktu itu kan bilang dia perintahkan untuk membangun 7 kilang. Memang dibutuhkan atau bagaimana? Dia menagihkan kilang-kilang yang katanya mau dibangun mana udah jadi semua atau belum gitu loh. Kok belum ada yang jadi gitu. Gimana Pak itu Pak? Dibutuhkan apa enggak? Terus kalau saya sebagai praktisi Pak ya, melihat kilang-kilang kita sudah tua itu memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita nggak butuhkan itu kan tadi kita berhadapan dengan integriti tadi Pak. Kita berlomba dengan kondisi-kondisi yang sudah tua tadi. Berlomba dengan kondisi-kondisi yang sifatnya itu riskan. Artinya Pak, orang masuk kilang itu kan orang-orang yang pintar semua Pak. Masuk kilang dia tahu suaranya berbeda nih. Nah kalau makin tua, berarti kan kita harus ikut banyak juga. Sama kayak kita Pak, orang tua itu kan perlu kayak harus pakai tongkat, kan pakai kursi roda gitu. Atau diganti semua ya. Ganti semua gitu. Nah ini yang kita tadi itu pada peremajaan. Memang tadi yang kenapa tertunda atau ya mungkin saya tidak dalam bidang saya hari itu. 6 ini termasuk yang baru atau masih lama kan? Yang baru cuma Balikpapan sekarang dengan Balongan yang terbaru kemarin. Balongan bukannya udah lama Pak? Ya. Tahun 80-an kan? Itu dari yang 6 tadi itu terbaru. Oh gitu. Jadi paling baru itu Balongan atau Balikpapan? Balikpapan sekarang yang proyek DMP ini. Yang sudah jadi atau udah mau jalan sekarang. Oh sudah mau jalan, tapi belum jalan ya? Belum maksimal, masih startup terus. Orang Indonesia bisa buat kilang? Saya kira bisa, bukan ada masalah, kita bisa desain. Dulu ada Pak Tabrani namanya, itu spesialis bangun kilang. Pangkalan Berandan kan dibangun juga. Iya, artinya sebetulnya kita bisa, tapi memang kita ada hal kebutuhan sesuai dengan kawan-kawan kilang gitu ya. Kita butuh juga orang-orang yang sifatnya tuh pakar untuk menekan tenaran bok sadon. Nah, kenapa? Karena yang udah paham dulu itu udah pensiun. Nah, ini juga kendala dalam kita untuk meregenerasi orang-orang tadi gitu. Itu ada ya? Ya, kita. Sudah ada ya, yang baru-baru sudah ada? Sudah mulai kita kan. Cuma kemudian saya diskusi dengan VP reliability-nya, ya kita kan bantu untuk mentrainingkan itu. Ya kan kita punya capability itu gitu ya. Ya kenapa tidak gitu. Ininya materialnya semuanya kita punya di dalam negeri atau import semua? Kita punya sebenarnya melakukan itu. Kalau di BV kita punya gitu ya. Cuma sekarang ini kita harus melakukan itu siapa? Kalau kita nggak bersih dengan orang kilang ya kita nggak nyambung. Cuma kan mereka ada kebutuhan itu Bu. Kenapa? Kesenjangan itu terjadi. Ada 10 tahun pertama itu tidak ada orang gitu kan ya. Mungkin ini yang mengganggu ya. Ada akselerasi di sana program dari HR atau HC itu gitu. Kenapa waktu itu ya? Nah, itu kan kebijakan lagi dari saya juga nggak tahu kenapa. Kira-kira menurut Bapak kenapa? Ya seharusnya kan mereka punya program, Mbak. Kalau kita tuh disajata dari BPS itu kan ya. Ada yang di 3-nya, ada yang SMA-nya gitu. Nah ini mungkin program mereka kenapa tidak? Itu juga. Bukan ada rekrutmen di Lemigas itu, Lembaga Pendidikan Migas itu kan. Pertamina punya universitas. Iya. Artinya rekrutmen kan bisa dari situ semua. Ya, emang itu benar. Nanti apa itu jalan kan Pak. Cuma kalau kita melakukan itu, berarti kan rekrutmen itu ada perencanaan. Ya kan? Maksud Bapak nggak ada perencanaannya? Kemungkinan, saya nggak tahu ini apa kebijakan mereka gitu ya. Karena saya waktu itu merasakan diri 40% dari vacant position tempat saya gitu. Artinya? Ya kosong, belum ada orang ngisi gitu. Nah, ya. Wah ini. Nah ini kan penting kan juga. Itu tahun berapa Pak? Waktu saya itu masih di Pertamina itu 2021, 2022. Belum lama. Itu jadi masih ada gap antara isi vacant position tadi. Vacant position ini sudah disampaikan kita sebagai head daripada departemen tadi sampai kayak ini kita punya vacant position belum terisi. Nah itu memang sudah pernah disampaikan waktu itu di BOD dan BOC gitu ya. Artinya apa? Ya itu kita sampaikan. Mungkin mereka punya program. Mungkin belum terjadi ya. Mungkin banyak hal yang kita harus sampaikan. Mungkin sekarang sudah mulai gitu kan. Oke Pak. Hal yang lain juga ingin diketahui oleh masyarakat adalah soal ini Pertamina ya. Yang menjadi sasaran berita media sekarang ini adalah soal isu importasi minyak ya. Sebagian orang sudah tidak mengimbangkan, Presiden sudah menetapkan kalau bisa kita jangan lagi mengimpor minyak.
selama ini kita terjadi itu, mengapa kita mengimpor minyak? Padahal kita punya sumber-sumber minyak yang sangat luas, dimanapun juga ada titik minyak. Bisa Bapak jelasin, Pak? Mungkin kalau itu mungkin saya mungkin nggak terbatas Pak ya. Ya, yang apa-apa. Yang sama waktu saya kerja di Aljazair, itu kita punya produk juga Pak Pertamina di luar negeri itu. Artinya kita ada produksi juga. Artinya kita ada penyertaan di Aljazair juga. Iya, kita punya produksi, kita punya operasi di luar. Oke. Ya, artinya kita juga dia kirim ke Indonesia Pak. Nah itu, atau saya itu mungkin 110 barel ya. 110 barel itu per day gitu ya. Itu tapi punya kita toh? Ya, kita punya Pak. Kita punya produksi sendiri di Aljazair itu. Ya, jauh dengan di semua daripada operasionalnya, ya kan, mereka ada kontrak gitu ya. Nah, kita kirim ke Indonesia Pak. Ya, mungkin itu apakah jadi Pertamina punya kilang di Aljazair. Ya, kita punya proses area, bukan kalau kita yang kilang di sana, tapi proses area upstream Pak. Oh, upstreamnya. Ya, itu kan sebenarnya membuat memproduksi minyak kan Pak. Namanya itu dikirim ke Indonesia gitu. Okay. Nah, itu ada juga. Nah, lainnya juga mungkin ada sport charter segala macam, mungkin saya tidak komersial level. Ya, mungkin saya tidak sampai ke sana gitu ya, mengetahui hal terus berapa jumlahnya. Tapi kan kita punya namanya itu target Pak. Kenapa? Target ini adalah hubungannya kepada konsumsi daripada kita gitu. Berapa konsumsi kita gitu. Nah, ini kan harus dipenuhi Pak. Nah, kilang itu kan punya feed juga, punya masukan juga kan Pak. Supaya juga dia ada yang minimumnya berapa. Ya, tidak semua, misalnya 100.000 barel, ya kan dia produksinya, tapi kan dia punya kapasitasnya berapa juga. Ada minimumnya harus dioperasi Pak. Kalau nggak itu nggak akan tercapai. Nah, ini harus disampaikan juga hal tersebut. Salah satu isu itu adalah kita mengimpor dari Singapura yang sebetulnya nggak punya sumber daya minyak di sana. Benar nggak itu Pak? Nah, kalau yang menurut saya mungkin saya bukan. Ya, sepengetahuan Bapak aja. Menurut Bapak gimana? Apa benar ada di sana? Ya, itu bukan Singapura, itu kan importase kan. Tapi lain kan. Mungkin ini sebagai transit kan Pak ya. Saya nggak tahu transit itu bagaimana itu kan. Cuma yang saya tahu tuh kalau dari luar masuk impor dari luar. Bisa dari kita. Ya kan, langsung langsung ke Indonesia atau transit ke Singapura gitu atau bagaimana? Nah, itu bisnis tracking gitu kan Pak ya. Saya nggak paham segitu banyak ya. Cuma itu saya nggak sampai ke sana. Tapi kalau yang saya tahu itu ada dari Brazil ya kita langsung direct gitu ke Balongan misalnya atau kemana. Tergantung daripada kilang yang akan mengatur itu. Mereka ada punya fungsi-fungsinya. Minyak seperti ini kemari. Ya, sampai saya nggak mendalami itu. Ya cuma kalau dari Brazil itu berarti kita mengimpor dari Brazil. Ya. Beda dengan dari Aljazair tadi ya. Tadi dua-duanya kan Aljazair kan punya kita. Iya. Ya, kalau dari Brasil artinya kita beli sport charter. Saya nggak tahu. Mungkin di komersial Pak ya. Mungkin artinya kita beli dari Brasil kan begitu. Kemungkinan besar. Nah tadi ini komersial. Saya nggak sampai kesana dari mendalami atau hal tersebut karena ada bidangnya sendiri. Berapa jumlah dari sini, berapa dari A dan produksi segala desain. Kalau gula Pak, blok gula itu bagaimana? Kenapa kok nggak ada dana bagi hasil, nggak ada apa-apa? Bula ya, bukan non bula. Ya. Gula ya. 1897 zaman Belanda sudah ada itu. Ya udah ada ininya 1897. Kalau kita lihat itu kan ya ini saja sedikit pengalaman aja. Saya juga belum belah ke bulan Ibu. Ya. Tapi satu sama saja kita sama-sama area operasi migas. Nah, operasi migas itu kan ada namanya itu dana bagi hasil Bu. Ya. Kesehatan masyarakat, kesehatan, pendidikan. Nah, di samping juga perusahaan yang K3S yang operasi sana, mereka juga punya program CSR. Cuma kalau untuk yang K3S sendiri, itu kita harus operasi dengan Skamigas. Skamigas itu kan memberikan itu, nah kita kan Pemda juga sama. Nah, biasanya yang pengalaman saya waktu di Weibo di Jawa Timur, itu mereka buat program Bu. Perencanaannya mau ngapain dari Pemdanya. Oh. Nah, mereka memberikan kepada BUMD, perusahaan milik daerah tadi. Ya. Nah, jadi dana itu turun di Pemda terus diserahkan ke BUMD-nya gitu. Betul. Nah, kita terjadi diskusi panjang di sana. Kalau BUMD-nya nggak ada bagaimana? Karena Seram Timur tuh belum ada BUMD-nya, baru akan dibentuk. Nah, maka tadi Pemda terus harus jeli juga nih untuk mendapatkan itu kan. Jadi kalau dia cuma mengusulkan terus mau ngapain uang ini, mereka nggak tahu. Diambil kali. Seharusnya kan dia buat perencanaan Bu, ini. Walaupun itu setiap proposal kan dulu. Nah, baru masuk ke kita. Nah, kita kan menjelaskan sama Skamigas. Ini ada permintaan seperti Pemda. Setuju semuanya, ya udah kita kan lemparkan hal tersebut. Ya waktu itu akan tuh di WMO Bu, atau di Cepu ya, di Jawa Timur. Bisa kan sama lah, karena kan semuanya kan negara Indonesia gitu. Indonesia berarti kan semuanya harus sama, gitu, nggak ada beda. Kalau dilihat tuh berarti kesalahannya di Pemda atau di
Ya di mana itu ya? Kalau saya dari Pemda, karena yang butuhkan Pemda kan Bu. Pemda yang minta ya. Karena kan yang butuhkan itu daerah kan. Proposal kan oleh Pemda. Sehingga dia tahu tuh ini ada dari sisi peraturan bisa 100%. Nah kalau kita nggak ambil, nah percuma juga kan. Kita kan masyarakatnya butuh. Jadi kita bangun misalnya di Bula tadi, tapi masyarakat Bula itu nggak merasakan apa-apa kan. Oh nggak ada sama sekali, miskin banget. Betul. Kenapa tidak gitu kan? Nah itu harus dilakukan. Sama kayak seperti di Papua gitu kan. Di Papua itu waktu saya masih di Papua tuh, ya kita mendahulukan masyarakat dulu dibandingkan dengan kita bangun. Contohnya, waktu kita bangun LNG itu, potong pohon segalanya. Nah kita kan pindahkan masyarakat dulu. Ini Bintuni. Ini ya, waktu saya di sana waktu dulu lama ya, 4 tahunan. Nah kita pindahkan masyarakat itu kan buat rumahnya dulu. Buat tempat sekolahnya dulu, buat boarding school mereka, buat jalan dulu, ya kan? Ini Pertamina ini? Bukan, BP, British Petroleum. Ya, nah waktu itu ya kita lakukan itu masyarakat didahulukan. Setelah mereka semua ada di Sengga, ada di Tanah Merah gitu kan ya, tempat sesuai dengan mereka suku mereka. Nah, setelah jadi baru mereka dipindahkan. Nah, baru mereka tempatkan mereka itu semuanya. Rumahnya itu luar biasa bagus. Tanahnya kayu yang sangat kuat gitu. Jadi kualitasnya bagus. Jadi mereka itu dipindahkan sesuai dengan mereka. Nah mereka juga kan karena mereka sukunya berjauhan, kita buat boarding school. Artinya apa? Tempat sekolah juga Ibu, tempat ibadah sesuai dengan bidang agama. Artinya dari operatornya juga ya. Betul. Kalau operatornya nggak peduli ya mungkin masyarakatnya yang di sana nggak tahu ya nggak tahu. Maka itu dari Pemda juga harus komunikasi. Sebetulnya kan ada DPR-nya yang sebetulnya tahu, DPR-nya tahu ya bahwa ada jatah buat pemerintahnya itu. Ya, termasuk juga dengan pekerjanya, Pak. Itu sekian persen itu harus lokal, penduduk setempat ya. Ya, karena ya kan itu. Berapa persen? Saya nggak tahu itu berapa persen, tapi intinya lah paling kurang itu 50% harus mereka lah untuk kedepannya. Bahkan sampai di top manajemen kalau di BP kalau nggak salah beberapa orang Papua. Di Bintuni itu ya Pak? Ini juga di kantor pusat juga ada. Di pusat di Jakarta kan? Oh iya betul. Yang humas mereka pasti pegang AEC gitu ya. Mereka apa? Karena mereka bisa berkomunikasi dengan enak gitu. Dengan masyarakat, dengan sama. Itu saya rasakan waktu itu ya. Artinya apa? Ini sama kayak Bula gitu. Nah kalau memang seperti itu ya berarti kan Pemda juga harus aktif gitu kan. Dan operatornya juga nggak benar kalau begitu. Operatornya nggak sosialisasi, diemin aja. Ya diemin aja gitu. Kalau di diam kan operator kan senang dia aja kan ya Bu. Iya. Nah uangnya nggak keluar, gue dia semua gitu kan. Kalau kita namanya kita kasih tahu ini loh syaratnya, mesti yakin lah Pak. KTS itu kalau kasih tahu syarat dari pemerintah daerah pasti dia akan takut. Tuh, karena itu masalah itu kan Mbak. Di samping CSR beda lagi Pak ya. Ini kita ngomong yang PI itu gitu. Karena kan tuh milik daerah. Nah ini case kan harus kita pahami gitu. Bagaimana menerapkan. Kalau CSR itu kan kayak remah-remah aja gitu, dikasih lah kecil lah. Ada, tapi yang PI ini kan bisa dituakan. Jangan-jangan CSR juga nggak ada. Lah kalau PI aja nggak ada, CSR mau dikasih ke siapa? Karena bagi hasil ya nggak ada itu dia. Nah masih itu kan dari infrastruktur Pak. Untuk jalan juga itu kan banyak itu Bu. Nah, jadi selain daripada dia kan mengelola daripada uang itu juga. Gitu. Melalui BMD tadi. Maka sebenarnya orang ngerti. Kadang-kadang juga yang saya lihat daripada yang pernah saya operasi di Indonesia ini, ya BMD juga nggak ngerti. Jadi dana mau ngapain nih? Karena mereka bukan orang migas, bukan orang yang di sana gitu. Karena orang tempatin itu bukan profesional, kebanyakan ya orang-orang bupati, orang-orang politik. Oh iya. Ya iya. Seperti itu. Iya. Jadi cantolan ini di gontolan. Nah, gitu. Satu hal lagi yang kemudian sedang ramai disoroti ini adalah kasus-kasus korupsi di Pertamina. Secara umum, mungkin Bapak enggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi menurut Bapak, perasaan Bapak kira-kira apa yang menjadi akar masalah dari persoalan korupsi di Pertamina nih Pak? Kalian udah cukup lama nih, dari zamannya Pak Harto sampai zaman reformasi, ini Pertamina terus muncul dan semakin sering. Secara umum menurut Bapak apa akar persoalannya? Pemimpin. Leadership Pak. Gimana Pak? Leadership maksudnya gimana? Ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kan role model Pak. Role model ya. Artinya maksudnya di atasnya begitu, pasti di bawahnya juga begitu gitu ya? Karena gini Pak, ada hal yang mungkin atasnya tidak gitu ya. Ada medium level. Kita juga tahu kan.
Nah, karena saya mungkin tidak sampai ke sana waktu itu, saya bahkan tidak ada gitu. Tapi saya nggak tahu. Cuma dalam arti kalau saya lihat dari operasional itu ada. Nah, makanya saya tuh sering berdiskusi panjang dengan hal tersebut. Contohnya misalnya pipa. Pipa misalnya harusnya itu dilapisi dengan hal yang 2,5 mili misalnya. Mungkin itu hanya cuma 0,5 mili. Itu hal yang ini yang saya rasakan itu. Dan saya diskusikan dengan atasan saya ini, sehingga dia punya kualitas merosot ya. Betul. Maka dan risikonya tinggi. Ya, karena itu terjadi. Ada juga yang sifatnya itu hal lain, equipment yang di operasi pabrik misalnya. Misalnya equipment apa Pak? Misalnya gini, alatnya belum datang nih. Tapi karena targetnya harus selesai, dia paksakan tuh startup, dia paksakan tuh mulai operasi. Jadi dia pakai alat? Ya, tadi alatnya belum datang nih, karena saya nggak tahu kenapa alatnya datang. Saya pompa tadi, kerjaan waktu saya di Tomori itu ya, ini harusnya dipasang dulu alatnya. Terus dia operasi bagaimana? Nah, karena tadi tidak ada alatnya, saya katakan tidak akan berhasil. Dan ini ada masalah nantinya. Ini nanti yang tanya pertama, apakah terjadi? Ini saya ngomong itu adalah waktu kondisi saya di situ. Karena dipaksakan, sebenarnya itu tidak boleh. Kalau saya menjadi isi manajer itu, saya katakan itu memang itu terjadinya diskusi panjang dengan atasan saya, Jian itu. Saya katakan kalau ini terjadi, ini akan masalah besar. Tapi karena tadi ya saya mungkin anak buah dia mungkin tidak terasa semua tantangan, cuma saya sendiri yang tidak tantangan. Kan itu 8 orang tuh ya, saya sendiri yang tidak mau. Kenapa? Ini nggak betul. Apa terjadi? Malah terjadi Pak, geyser itu minyak itu keluar dari flame. Wah. Nah, memang saya itu kan, nah, itu terjadilah case tadi Pak, terjadi insiden tadi, itu komitmen leadership tadi Pak, kembali lagi. Kalau dia concern dari HSE, concern dari safety, dia nggak akan jadi hal itu. Ya turut itu, ya tunggu alat itu sampai selesai. Karena alatnya kan tidak ada, jadi mau dipaksakan apa? Kalau seperti kayak Bapak itu kan, kalau misalnya ada komplain, ada keluhan itu, kan dihambat oleh atasan, itu kemana tuh komplainnya? Kan ada komisaris tuh. Ya. Kemarin terakhir tuh komisaris yang katanya garang, si Ahok itu seharusnya bisa memantau dan tahu semua masalah dan menyelesaikan. Itu mekanisme pengawasannya gimana Pak? Ya, mungkin kalau itu strategi Pak ya, kita berdandak keseluruhan. Jadi sambil kecil saja. Ya. Semua itu menjadi level-levelnya Pak. Jadi kalau GM harus melapor pada direktur misalnya, direktur ada direktur project misalnya, direktur operasi. Nah itu yang saya katakan tadi, oke, ini yang nggak nyambung ya, saya akan naik ke atas. Saya akan ke VP-nya gitu. Vice President-nya saya laporkan yang seperti ini. Dia paham, butuh kejadian, dia tahu. Gitu. Nah itu yang saya lakukan itu. Jadi tapi kan dia tidak berusaha untuk menutupi persoalan. Ya, kan mungkin cuma dia paham aja, oh ini kesalahannya di sini udah dilaporin kemarin. Iya, tapi dia tahu Pak, ini ada hal yang anomali, saya katakan anomali. Karena anomali ini kan terjadi. Nah kalau anomali terus terjadi, ya akan terjadilah insiden terjadi. Nah kalau anomali kita akan manage, seminimal mungkin ini nggak terjadi. Maka saya katakan tadi, hampir seluruhan daripada insiden itu adalah kepemimpinan keputusan itu harus komit dengan safety-nya, komit dengan environmentalnya, komit dengan quality-nya. Tapi kalau dia mau target hanya produksi saja, ya mau targetnya saja, ya tadi hal-hal yang anomali tadi dia bypass. Ini yang terjadi sebenarnya Pak. Ya, tapi kalau kita komit semuanya nggak ada mau, kita concern dengan safety-nya, itu nggak terjadi. Ya tadi Pak. Kembali lagi, ini adalah menurut saya itu adalah komitmen dari pemimpin satu puncak yang lebih tinggi di situ untuk memberikan rasa keselamatan daripada kilang, keselamatan daripada upstream, serta daripada proses daripada itu. Kalau kilang itu dibangun sekarang ini, mampu nggak Pertamina itu? Kalau dari ngomong dari Pak Budaya, kenapa nggak mampu sih. orang pintar-pintar, bukan kita kenal saya dulu Pertamina. Bukan sumber daya manusianya, cuman dari finansialnya gitu mampu nggak tuh ya? Nah itu agak sulit saya jawab, karena ini masalah komersial ini Bu ya. Apakah Pertamina? Saya kira tuh bisa. RDMP kan ada gitu kan ya, dari bangun nih beli papan itu kan. Iya besar. Kapasitasnya berapa? Nah saya lupa, tapi lebih besar daripada yang sekarang ini, yang Balikpapan RU 5 itu. Itu lebih besar Pak. Nah itu pun juga produknya banyak lagi, nambah solar tadi sana kan ya. Masih unit 5 ya unit. Kenapa? Masih unit 5 ya Balikpapan untuk Pertamina. Namanya Pak RU 5. Refinery unit 5. Ya kan 6 itu Cilacap Pak. 6 itu Balikpapan di Balongan. 4 itu Cilacap. Nah, jadi kan dia berurutan. Artinya secara SDM kita mampu, sebetulnya kita punya sumber daya uang juga, kita mampu.
Ya kan, tinggal sekarang komitmen pimpinannya ya, seperti kata Bapak tadi. Ya, kan berganti-ganti batas kan ya. Iya. Ya, itu gitu. Ini udah beberapa kali ganti pimpinan nih Pak. Pertamina ini kita tahu dan setiap kali bergantian ada masalah terus. Ya. Artinya kan semua pemimpin nggak punya komitmen dong. Harus diambil yang profesional, jangan dia dari partai lagi. Saya pikir yang dari Itu bahaya. Pak Ibnu sampai Bu Nike sampai itu semua profesional. Cuman korupsinya yang tinggi. Cuman korupsinya yang tinggi. Tapi kalau sekarang kan profesionalismenya juga kita nggak tahu. Kadang-kadang gini Bu, kadang itu kayak kita di migas itu, karena tuh kalau kita praktisi migas itu sedih juga dan bilang korupsi. Iya. Kenapa? Karena nih kayak kita melihat daripada eksplorasi itu ya, itu bisa jadi dry hole, bisa kosong, karena kan kita nggak tahu di bawah. Memang kita secara seismik, secara penelitian awal itu dapat ini ada kandungannya sekian Di atas kertas. gitu kan ya. Tapi begitu dicek kan kosong. Nah, di situ aja udah rugi itu. Ya di Tomori juga terjadi dulu di mana? Itu Tomori. Tomori itu laut dalam juga. Kita perkirakan semua tahun saya ada di sana kan saya tahu. Nah itu ada gitu. Semua komplit gitu. Hasil daripada penelitian seismik ada. Gitu. Begitu di drilling ataupun eksplorasi kosong. Kayak Binaya ya. Nah itu. Binaya ada isinya. Binaya sudah eksplor. Kosong. Belum. Binaya kosong. Binaya kosong. Apa Bu? Binaya, blok Binaya itu yang baru ini. Oh ini. Serang Utara. Serang Utara itu masih. Itu saya belum tahu dapat apa. Iya. Nah, karena belum eksplorasi. Ya, atau di WMO juga sama. Kita kan udah semua di road nasi dry hole. Artinya apa? Ya ini memang itulah konsekuensi daripada migas untuk itu. Tapi dibilang kan arahnya ke korupsi ya. Ini mengambil keuangan negara gitu kan. Itu yang saya nanti praktisi kita tuh sedih juga gitu ya. Karena itu memang proses Pak. Cuman kita harus, saya selalu bilang harus waspada karena dari berdirinya Permina ini ya Permina kemudian menjadi Pertamina. Ya ini nggak pernah lepas dari gangguan luar ya. Maksudnya gimana Bu? Itu gangguan asing yang bilang Pertamina itu minyaknya jelek, bensinnya jelek, inilah itulah. Waduh. Jangan-jangan isu korupsi juga dari asing tuh Bu yang bikin. Itu saya nggak tahu. Tapi kita harus melihat. Ya kita kan punya intelijennya juga banyak ya. Ini dari mana sih sebenarnya? Kalau isunya tambah besar. Oh ya kalau gitu ini mesti diprivatisasi. Dia tidak lagi menjadi perusahaan negara seperti dulu. Haruslah begini dipecah-pecah kayak sekarang gitu. Sebenarnya kan bukan begitu. Yang ini dasarnya, ideologi dasarnya kan Petronas tuh ngambil tuh. Milik negara itu sebenarnya. Tapi ya korupsinya ini, korupsi ini itu. Ya kalau gitu kita privatisasi. Oh ini dilepas salah satu-satu. Jadi anak ini lah. Pertamina kan begitu jadinya sekarang. Kedaulatannya nggak penuh lagi udah. Kecuali induknya ya. Holding namanya. Holdingnya itu aja. Yang lain dikasih udah. Begitu ya Pak ya? Sekarang itu ada subholding. Jadi biarkan bisnis fokus ke bisnis saja gitu. Jadi kayak upstream, subholding upstream namanya PHI, subholding kilang namanya itu KPI Kilang Pertanian Internasional gitu. Subholding gas, subholding PNRI, yang PNRI adalah masa depan Pertamina itu. Jadi renewable energy itu power dan new renewable energy daripada Pertamina. Ada apa namanya itu? Masa depannya kita tidak pakai fosil tapi pakai energi terbarukan. Nah itu kan masalah ke baterai gitu kan, ada apa namanya itu kipas seperti itu gitu, fan gitu ya. Nah, Pertamina udah siap untuk ngadepin itu. Sudah Pak, jadi mereka udah buat subholding itu, ada fokus tentang kayak solar panel itu sudah mulai. Gitu Pak. Sebenarnya tuh kalau saya bilang ya udah dari tahun berapa ya, itu dari tahun 59 ya persisnya itu ya sampai sekarang masa sih nggak ada kader-kader, tetapi di direksinya di pusat dan kemudian komisarisnya di pusat ini yang sebenarnya harus profesional orang-orangnya, apalagi komisaris. Sekarang siapa tuh komisaris utamanya siapa? Kalau dulu saya taunya Ahok, setelah itu saya nggak tahu. Sekarang Pak Iwan Bule. Oh Iwan Bule. Nah itu. Polda Jabar dulu. Nah ya punya pengalaman nggak di minyak. Ya baru-baru ini kan juga diangkat. Maksudnya menjaga keamanan minyak. Gitu. Atau jaga aja sih. Kebanyakan di pusat itu adalah politik, bukan profesionalisme. Nggak bisa. Kalau kita mengharapkan hasil yang bagus, jangan dong. Profesional. Iya.
Dan bidangnya memang bidang kompetensi dia. Kalau memang tidak kompetensinya, ya tidak akan ada yang benar. Ya, satu lagi Pak. Ini kan kebijakan yang terbaru ini adalah yang namanya sumur-sumur minyak itu diserahkan ke masyarakat. Ya. Itu bisa jadi positif atau negatif menurut Bapak? Dan apa latar belakangnya sebetulnya? Gimana kontrolnya tuh ya? Ya, memang itu dulu ada KSU, kerjasama operasi. Nah, itu dikelola oleh perusahaan kecil gitu ya. Nah, juga ada yang ilegal gitu ya. Ya kayak di Aceh kemarin itu hanya Bukan KSO itu ya, kalau ilegal-ilegal itu sendiri. sendiri Pak itu. Nah, Cepu juga ada gitu ya. Lembang juga nggak ada, Sumatera Selatan. Ya, dari 3 tempat Aceh, Palembang itu daerah ini Sumatera Selatan dan di Cepu. Itu tempat serius. Temurun mereka itu dari kakeknya, bapaknya, anaknya kan mereka. Karena itu di tanahnya mereka ya. Karena mereka. Tapi karena tuh kayak saya waktu pengamat tuh di Jawa Timur, waktu saya kelola zona 11 itu memang tanahnya wilayah kerja Pertamina. Tapi memang mereka udah turun sejak zaman Belanda. Pakai alat yang konvensional dan tradisional banget gitu. Nah, artinya apa? Kita nggak mungkin stop dia. Nah, dan juga pernah waktu itu produksinya itu bagus ya, sekitar 300 barel per day. Dikumpulin itu Pak. Terus mereka jualnya kemana? Ya normalnya harus ke kita gitu. Pertamina. Nah, cuma kalau musim panas mereka tuh turun 100 memang kita terima. 200 mana? Tengkulak Pak. Nah, ada pengumpulnya juga ya? ada, karena mungkin beda dikit harganya. Nah, begitu musim hujan ke kita semua. Kenapa terjadi? Karena kayunya itu basah, nggak bisa bakar ya. Alatnya tuh tempat destilasi, kan destilasi ya Bu. Itu tempat yang sifatnya itu masaknya mereka. Itu masak kerja. Karena tadi Pak Web, ini kondisinya basah, jadi bisa bekerja. Daripada ini minyak nganggur, dikirim ke kita Pak. Nah, itu naik produksi kita. Nah, lumayan lah Pak kan, itu kan ya. Nah, itu terjadi. Nah, itu ratusan Pak, banyak sekali sumur-sumur seperti itu. Jangan lupa ini dari zaman perang dulu sudah ada. Sudah bikin-bikin. Nah, itu. Nah, sekarang ini dilegalkan hal seperti itu. Cuma kan kontrolnya siapa nih? Karena kan namanya minyak itu Pak mudah terbakar. Iya. Nah, sekarang maka terjadinya kemudian di Blora, kemudian di Aceh kemarin itu gitu ya. Artinya apa? Ada kejadian-kejadian sifatnya itu keselamatannya nggak diperhitungkan gitu. Memang dari pemerintah oke, mereka tuh kita kan tapi keselamatan kerjanya mereka. Kalau jadi legal mereka statusnya apa? Seharusnya maka tadi dikelola oleh KUD Pak, koperasi. Koperasi. Koperasi terus saya didik kita harusnya ngerti keselamatan bagaimana. Iya betul. Jangan semua terbakar lagi kan kayak 3 orang tewas meninggal kan Bu. Jadi kan percuma juga. Mereka kasih tempat tapi pengelolaannya nggak benar, orang meninggal karena itu. Dan kan sedih juga Pak. Uangnya nggak berapa tapi perawatan kalau dia sakit ataupun dia kecelakaan kan udah tinggi. Siapa yang ngerawat dia gitu. Dan pasti kan biaya sendiri juga gitu. Tapi dari zamannya Pak Harto udah ada nggak itu yang punya rakyat yang kemudian dikelola rakyat itu? Setahu saya nggak ada tuh. Semua yang Pertamina. Kali itu ada kalau Cepu dan itu Texas Wonocolo. Ini sampai kita buat sebagai tempat wisata. Ada tempat pemantauannya. Itu di mana? Di Cepu ya? Cepu Pak. Dengan saya di sana, saya lihat wah ini bagus. Jadi itu kita buat tempatnya seperti wisata. Jadi kalau ada kunjungan, ya kita bawa ke sana Pak. Jadi mereka melihat itulah tradisional dari bagian ini. Bukan Bu, yang sifatnya tripod itu. Terus gini gitu ya, tripod gitu ya. Mereka tuh menggerakkan naik turun daripada yang pemil minyak itu. Pakai mesin mobil. Mesin mobil Pak, zaman dulu tuh. Jadi mobil yang kita pakai itu yang udah tua itu, pakai gas aja gitu. Nah turun tuh. Jadi begitu naik, dijatuhkan lagi, dia jatuhkan di batu. Nah, akhirnya turun dengan minyaknya, terus gitu. Ditampung gitu, Bu. Nah, penampungan ini kadang-kadang tuh mereka anggap remeh. Itu orang merokok. Nah, merokok sama biasanya. Mereka kan namanya orang masyarakat kan merokok itu sangat gampang sekali. Nah, kita sebagai, kita melarang mereka nggak mungkin. Kita kasih dengan pendidikan aja gitu. Ini ya kalau ini ada bahaya seperti ini, ada seperti ini. Tapi kan itu sebatas daripada kita nggak bisa kontrol dia karena memang itu masyarakat. Masih ingat Permiri nggak perusahaan minyak Republik Indonesia dulu? Itu kan bikin dulu. Yang tangki kecil-kecil gitu di mana-mana. Lah habis itu kan harus diserahkan kembali itu kan, nggak ada Permiri kemudian tutup lah gitu. Tapi sumbernya itu kan masih ada. Itu yang dipakai sama mereka sekarang. Berarti yang dari zaman dulu itu masih zaman Belanda. Artinya nggak benar kalau minyak itu habis. Tapi kecil-kecil lah Pak. Kalau kita itu udah jauh banget. Cukup lah untuk mereka hidup. Mereka hidup itu cukup.
Dan mereka cukup untuk ini aja jual udah selesai, mungkin 10 biji kan 8 biji kan itu mungkin dapat. Sama kayak emas juga kan kayak di Sangir anak mau sekolah kacak-kacak emas gitu kan dapat jual ke warung Cina gitu ya dapat duit. Udah. Itulah kondisinya. Survive ya rakyat kita ke situnya. Ya. Kayak Sekarang ini jadi niatnya sebetulnya mau dilegalisir supaya bisa bermanfaat secara legal. Niatnya Bahlil itu begitu artinya menteri ini. Cerita seperti itu ya mereka, tapi kontrolnya juga ada. Ini ada pembicaraan Pak dengan Kementerian Tenaga Kerja kan itu ya. Bahkan Pak Kementerian kan orang HSI juga dia paham banget itu. Ya makanya harus kita sampaikan. Kenapa mesti organisasi keagamaan ya? Nah itu gimana tuh Pak? Nah saya juga bingung itu kenapa keagamaan yang diberikan. Kenapa profesionalisme dari mana itu? Iya. Mungkin maksudnya pemiliknya organisasi tersebut, nanti organisasi tersebut yang meng-hire profesional untuk jalanin, mungkin maksudnya gitu. Kalau masyarakat adat, masyarakat adat ya perlu. Ya. Kalau kita kalau yang di-hire kan dia harus tahu juga Pak. Iya, kalau dia nggak tahu kan dituangin sama profesional. Betul. Bukan kalau dia nggak ngerti ya dijual balik gitu. Ya ambil aja katanya. Lagi saham juga saham. Jual sih. Saham. Karena mereka bukan profesional kan keagamaan itu kan bukan profesional minyak. Betul. Dia fokus pada agama saja sudah gitu kan. Kalau dia memang paham ya nggak apa-apa. Mungkin kita didik dulu gitu. Baik Bu. Iya. Pak, makasih banyak ya Pak. Sudah memberikan penjelasan pada sore hari ini Bu Angelina. Terima kasih untuk Pak semua. Dedi Sam. Ya. Siap Ibu. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Angelina dan Pak Dedi Syam pada sore hari ini. Kita berharap semakin hari bisa semakin baik dan bisa bermanfaat buat masyarakat kita. Amin. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore.